Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan perancangan tata letak fasilitas. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Nah, di sini kelompok kami yang pertama ada Zulfa Rosidah dengan NIM 185222203. Yang kedua ada Emma Maretia Stuti dengan NIM 185222222. Yang ketiga ada Raihan dengan NIM 1852225. Oke. Nah, di sini ada subbab dari penjelasan kami saat ini. Yang pertama ada tentang tata letak fasilitas. Yang kedua ada tipe-tipe tata letak fasilitas. Yang ketiga ada pola aliran bahan, seperti itu. Oke, langsung saja ke yang pertama, yaitu apa itu tata letak fasilitas. Nah, tata letak fasilitas itu adalah suatu perencanaan yang terintegrasi dari aliran atau arus komponen-komponen suatu produk, barang atau jasa di dalam sebuah sistem operasi. Jadi, tata letak fasilitas ini suatu komponen suatu produk itu tadi berguna untuk memperoleh interrelasi yang paling efektif seperti itu dan efisien antara pekerja, bahan, lalu ada mesin dan juga peralatan serta penanganan dan pemindahan bahan, barang setengah jadi maupun dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya seperti itu. Oke, langsung ke tujuan dari tata letak fasilitas. Di sini ada dua tujuan dari tata letak fasilitas, yaitu yang pertama tujuan umum. Tujuan umumnya itu adalah bagaimana mengatur suatu daerah kerja, peralatan, perlengkapan, sehingga dari hal-hal tadi dapat beroperasi secara ekonomis, aman, serta memuaskan baik itu bagi pekerja maupun bagi pelanggannya. Nah, untuk yang kedua adalah tujuan khususnya. Nah, dari tujuan khususnya ada 11. Yang pertama, menaikkan output produksi, lalu mengurangi waktu tunggu atau delay, mengurangi proses pemindahan bahan, penghematan penggunaan areal untuk produksi, gudang dan servis, meningkatkan utilitas mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya, mengurangi inventory in process, proses manufacturing yang lebih singkat, kemudian mengurangi resiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator, kemudian memperbaiki moral dan kepuasan kerja, kemudian mempermudah aktivitas supervise, dan yang terakhir mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran. Seperti itu. Oke, langsung ke prinsip-prinsip dasar dalam perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama ada integrasi secara menyeluruh semua faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Kemudian jarak perpindahan bahan itu diusahakan seminimal mungkin seperti itu. Lalu aliran kerja itu berlangsung secara normal. Kemudian semua area yang ada itu dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Kemudian kepuasan kerja dan rasa aman bagi pekerja itu dijaga sebaik-baiknya. Dan yang terakhir pengaturan tata letak itu harus bisa fleksibel seperti itu. Oke, untuk langkah-langkah merencanakan tata letak fasilitas, yang pertama yaitu analisa produk, yaitu sebuah aktivitas untuk menganalisa macam-macam dan jumlah produk yang harus dibuat. Kemudian analisa proses itu merupakan langkah untuk menganalisa macam dan urutan proses pengerjaan produk atau komponen. Kemudian analisa macam dan jumlah mesin atau peralatan serta luas area yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, perancangan tata letak mesin dan departemen dalam pabrik seperti itu. Oke, lanjut ke tipe-tipe tata letak fasilitas. Nah, tipe-tipe tata letak fasilitas itu ada berbagai macam. Nah, itu ada 4 tipe. Yang pertama itu adalah tata letak fasilitas berdasarkan aliran produksi atau biasa disebut sebagai product layout. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam prosesnya atau biasa disebut sebagai proses layout. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan lokasi material tetap atau biasa disebut sebagai fixed position layout. Kemudian tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk atau biasa disebut grup teknologi layout seperti itu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya yaitu ada tipe-tipe tata letak fasilitas. Yang pertama yaitu product layout. Tata letak produk umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksi yang lama. Prinsip tata letak produk adalah mesin atau action mesin, di mana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Contoh dari product layout yaitu proses manufacturing ataupun proses perakitan mobil, peralatan elektronik seperti TV, radio, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari produk layout ini yaitu material handling bergerak lancar, total waktu produksi relatif rendah, jumlah produk sedikit, luas penggunaan area bisa diminimalkan, sistem perencanaan dan kontrol proses produksi mudah untuk dikendalikan, dan penyederhanaan tugas. Kekurangannya yaitu kemacetan pada satu mesin atau ketidakcukupan operator untuk menangani pos dapat menghentikan proses secara keseluruhan. Pengaturan waktu tidak fleksibel, kemudian fleksibilitas rendah, stasiun kerja yang lambat, investasi mahal untuk penyediaan fasilitas produksi, dan monoton, yaitu pekerja mungkin akan menjadi bosan karena pengulangan tugas atau aktivitas. Selanjutnya yaitu proses layout. Tata letak berdasarkan proses merupakan metode pengaturan dan penempatan fasilitas, di mana fasilitas yang memiliki tipe dan spesifikasi yang sama ditempatkan ke dalam satu departemen. Tipe layout ini diperoleh dengan pengelompokan seperti memproses sama dan penempatan departemen proses terhadap yang lain berdasarkan aliran antar departemennya. Contoh mengenai tata letak berdasarkan proses ini banyak dijumpai baik dalam sektor industri manufacturing maupun jasa, rumah sakit, bank, universitas, dan lain-lain. Sektor industri jasa umumnya akan mengatur segala fasilitas yang dijumpai berdasarkan kelompok-kelompok fungsionalnya. Kelebihannya yaitu utilisasi mesin umumnya sangat baik, sehingga mesin yang dibutuhkan sedikit. Yang kedua yaitu fleksibilitas yang tinggi. Yang ketiga yaitu pada umumnya mesin yang digunakan tidak memerlukan investasi yang tinggi. Yang keempat yaitu perubahan tugas yang dikerjakan oleh operator dapat memberikan kepuasan bagi operator. Yang kelima yaitu memungkinkan untuk adanya supervisor khusus. Kekurangannya yaitu aliran material yang lebih panjang menyebabkan biaya pemindahan bahan tinggi. Perencanaan produksi dan sistem kontrol lebih banyak dilakukan. Selanjutnya, total waktu produksi umumnya lebih lama. Proses memerlukan lebih banyak inventory, ruangan, dan modal lebih banyak pada work in process. Selanjutnya, proses membutuhkan keterampilan pekerja yang tinggi untuk mengoperasikan berbagai mesin. Yang ketiga ada fixed layout. Rata-rata dari fixed material berbeda dari tipe layout yang lain. Pada layout yang lain, material dibawa menuju workstation, sementara fixed material workstation yang dibawa menuju material. Layout ini digunakan pada perakitan pesawat, pembuatan kapal, dan masih banyak yang lainnya. Layout dari fixed material melibatkan urutan dan penempatan stasiun kerja di sekitar material. Kelebihannya yaitu pergerakan material dapat dikurangi. Yang kedua, peluang mendapatkan penghargaan atas pekerjaan tim atau individu cukup terbuka. Ketiga, tanggung jawab tim tinggi. Keempat, sangat fleksibel atas perubahan produk, desain, maupun perubahan volume produksi. Yang kelima, bebas dalam menentukan jadwal dan dapat mencapai waktu produksi total minimum. Kekurangannya yaitu pergerakan operator dan material sangat banyak. Duplikasi peralatan sering terjadi. Operator membutuhkan skill yang tinggi, supervisor umum dibutuhkan, penempatan material dan mesin susah dan mahal, utilisasi peralatan rendah, membutuhkan peningkatan ruang dan work-in proses yang lebih besar, serta membutuhkan kontrol yang dekat dan koordinasi dengan jadwal produksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Ya, selanjutnya ada tipe-tipe tata letak fasilitas grup teknologi. Prinsip tata letak grup teknologi adalah mengelompokkan produk atau komponen yang akan dibuat berdasarkan kesamaan dalam proses. Pengelompokan ini mengakibatkan mesin dan fasilitas produksi lainnya ditempatkan dalam sebuah sel manufaktur karena setiap kelompok memiliki urutan proses yang sama. Untuk kelebihannya ada meningkatkan utilisasi mesin, gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa keuntungan, mendukung penggunaan peralatan yang umum, dan aliran material lebih pendek daripada proses layout. Terus ada kekurangannya, membutuhkan supervisor umum, membutuhkan skill pekerja yang tinggi, gabungan antara produk layout dan proses layout dengan beberapa batasan, tergantung pada keseimbangan aliran material antar sel, serta membutuhkan buffer dan ruangan barang work in process. Yang terakhir ada utilisasi mesin rendah. Selanjutnya ada jenis-jenis pola aliran bahan. Nah, pola aliran bahan sendiri itu adalah keseluruhan pola dalam aliran produksi dari awal produksi atau penerimaan bahan baku sampai dengan proses akhir produk jadi. Nah, ini ada jenis-jenis pola aliran bahan untuk proses produksi. Yang pertama ada straight line atau pola aliran lurus. Prosesnya ini berlangsung singkat. Terus proses produksinya relatif sederhana dengan item tunggal. Terus pola aliran bahan ini memberikan jarak perpindahan yang pendek antar proses. Proses berlangsung lurus sesuai urutan mesin. Terus jarak perpindahan bahan total akan kecil. Terus selanjutnya ada serpentine atau zigzag. Nah, ini pola aliran seperti huruf S di atas sangat baik diterapkan. Bagaimana aliran proses produksi lebih panjang dibandingkan dengan panjang area yang tersedia. Untuk itu, aliran bahan dibelokkan untuk mengurangi panjangnya garis aliran yang ada. Terus selanjutnya ada yang huruf U atau U-shape itu. Itu adalah pola aliran ini dipakai bila mana dikehendaki akhir dari proses produksi akan berada pada lokasi yang sama dengan awal proses produksi. Hal ini meningkatkan pemanfaatan fasilitas transportasi dan mudah untuk mengawasi keluar masuknya material dan produk jadi. Nah, aliran perpindahan ini perpindahan bahan relatif panjang. Terus selanjutnya ada sirkular. Nah, pola aliran sirkular ini sangat baik diterapkan pada proses yang menghendaki pengembalian material atau produk jadi pada titik awal produksi. Terus ada odd angle. Selanjutnya ada pola aliran bahan untuk perakitan. Yang pertama ada combination assembly line pattern. Itu pada pola aliran ini main assembly line akan disuplai dari sejumlah subassembly atau part line subassembly berada pada sisi yang sama. Terus ada dendritic assembly line pattern. Itu pola ini akan lebih tidak teratur dibandingkan dengan pola aliran sebelumnya. Pada pola aliran ini, setiap bagian berlangsung operasi sepanjang lintas produksi menuju proses produksi yang lengkap untuk proses assembly. Terus ada overhead assembly line pattern, itu dia pola aliran ini merupakan model pola aliran untuk lantai produksi yang lebih dari satu lantai. Terus ada three assembly line pattern, itu subassembly line akan berada pada kedua sisi dari aliran main assembly. Biasanya pada penerapan pola aliran ini, main assembly akan berada di tengah bagian pabrik. Nah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.